Rata-rata COD atau Kalau sekarang masih jujur. COD? Agak ribet yang COD ini kan? Iya, kadang orang banyak maksa gitu kan. Yang nggak sesuai. Yang lagi viral, tuh kan? Banyak lah alasan ini. Apa? Paket datang tidak sesuai kan? Ah, Padahal kita mah cuma ngantar. Yang dikirim dari sana, tidak tahu apa-apa. kalau yang nggak sesuai dan tidak saja, namun kalau secara hukum itu diawali oleh pelanggaran, ada yang melanggar. Nah, tahu sendiri yang istilah kita kanan kiri, bukan kanan berkelokong kiri, kita pakai sen di buku belok. Nah itu rata-rata seperti itu terjadi kecelakaan itu. Jadi kita parah kecelakaannya, parah kalau begini. Udah sama di kota, kalau kota kan jalannya amat kan, kalau ini kan apalagi kurir-kurir kita kan ngejar waktu lah. Iya betul. Mudah-mudahan jangan ada terjadi lah kami saya. Kamu tadi ini kalau masalah kan biasa kan kalau kayak polisi mereka kerjasama dengan jasa raja, contohnya ada laka gitu kan, itu di-cover dengan si jasa raja. Nah, cuman kalau ketika mau touring kan namanya di sini maklum, mohon maaf kalau ya banyak ngerti apapun. Nah, itu masih bisa di-cover apa tidak tuh kira-kira? Jadi sebenarnya kalau secara aturan Ya. kita nuntut hak, tapi kewajiban tidak kita laksanakan. Gimana kira-kira? Itu kebijakan dari kami penyidik lah, penyidik. Aman lah ya selama ini? Namanya kecelakaan lalu lintas ini kalau kita sakot tapi nyawa depan mata kita tidak kita tolong bagaimana? Sampaian lah sebagai manusia. Jadi itu sebenarnya koordinasi aja sama kami penyidik di unit laka. Insya Allah kita bantu. Banyak yang kita bantu kok. Tapi paling tidak legalitas dalam berkendara itu perlu. Nah, berarti paham kan? Nah, jadi namanya kita tuh kalau kita berkendara tidak ada legalitas sama dengan kita ilegal. Berarti kita tidak layak. Ketika kita tidak layak, kita minta dasar harga, itu tidak sebanding dengan kelakuan kita tuh. Jadi minimal buatlah SIM dulu. Jadi edukasi sama para kurirnya SIM, kita bisa kerja, penggunaan helm. Jadi edukasinya gini, setiap duduk di atas motor wajib sudah helm terpasang sebelum naik ke motor. Kemudian sangat pantang dan jangan pernah melawan arus, melawan arah, jangan pernah. Karena ngapa? Kita kerja nyari duit dah. Untuk apa kalau kita celaka? Kira-kira seperti itulah ya. Sekarang kan lagi operasi patuh. Kami minta tolong sampaikan dari pengurus Pak Supridi untuk rekan-rekan kita yang kurir, perlu pakai. biar Udah ada juga suaranya. kelancaran ngantar paketnya tidak terlambat karena sudah ditunggu. Berhubung sekarang dari tanggal 14 kemarin sampai tanggal 27 besok minggu depan akan sudah berlangsung operasi patuh dengan target pengendara Runmore yang menggunakan HP saat berkendara. Nah, kami himbau kepada rekan-rekan kurir kalau menerima atau mengangkat HP-nya sebaiknya pinggirkan dulu, menepi dan berhenti demi keselamatan. Benar yang sampaikan Pak Chandra tadi, untuk apa kita mencari uang kalau uangnya untuk berobat, ya. Ya, kedua, pengemudi Runmore yang masih di bawah umur. Saya yakin kalau yang dari Shopee nggak ada di bawah umur lagi ya. Nggak mungkin kalau ini, karena sudah rata-rata sudah punya SIM kan. Yang ketiga, pengendara Runmore R2 yang berboncengan lebih dari satu. Saya yakin juga ini kalau di Shopee nggak ada, karena nggak ada yang boncengan, karena bawa keranjang ya. Iya. Pengendara Runmore yang tidak menggunakan helm SNI. Nah, ini yang paling banyak. Dengan alasan, panas. Sudah jauh perjalanan, akhirnya helmnya digantung. Nah, ini gara-gara sepele kita akhirnya menyesal seumur hidup. Karena yang bisa menyelamatkan kita itu cuma helm kalau saat berkendara. Yang selanjutnya kalau sopir tadi tidak menggunakan safety belt. Itu bagi yang R4 atau R6. Iya. Selanjutnya lagi pengemudi Runmore dalam pengaruh alkohol. Saya yakin pasti ada larangan dari perusahaan, tidak boleh langsung terminal ini. Nah, Karena itu tahu capek kan, mending kalian minum dulu lah. nah, Biar yang ringan. disampaikan Pak Chandra tadi, yang terpenting jangan melawan arus.
gara-gara sepele, lebih baik kita capek sedikit, pas ada penggal jalan baru kita belok, daripada melawan arus tapi menyesal seumur hidup. Ini yang paling rawan dan sering kejadian. Setiap kecelakaan pasti diawali oleh pelanggaran, makanya kita hindari pelanggaran sekecil apapun. Sedikit. Ini kan kurir ini sudah bagian dari profesi ya. Sekarang ini Iyalah. bagian antar-antar. Tugas. Profesi kurir pasti menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Rekan kami adalah pengendara roda 2 dan roda 4 karena kami polisi lalu lintas. Ketika ada kendala di lapangan, silakan dan jangan segan dan jangan merasa polantas itu boleh katakan agak gimana ya, kalian segan apa gimana untuk bertanya. Ketika malu bertanya itu sesat di jalan, jadi lebih baik Nyo datang ke Polres, apalagi kan banyak juga anggota yang sering diantar-antar paketnya ke Polres ya. Sering. Lempar aja Om, dari sini dekat kan. Nah, ketika kita bekerja sama, kita berekan, disitulah akan timbul rasa tertib lalu lintas. Itu aja. Udah intinya tetap semangat ya. Iya Pak. Kalau ada kendala-kendala silakan dilaporkan. Ambil aja nomor Bapak polisinya ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa minta respon lah. Oke, kita Iya nggak apa-apa. Di luar daripada lalu lintas, tadi saya tanya-tanya kan antar paket, COD dan lain sebagainya, dimarahin, diapakan kan, laporkan aja. Parkir itu boleh, bukan nggak boleh. Dalam keadaan darurat itu diatur undang-undang. Ya, saya tegaskan di situ. Dalam keadaan darurat tapi, dan kewajibannya memasang rambu depan belakang tempat traffic pun 10 meter di depan dan 10 meter di belakang. Penanda traffic pun tapi jangan kayak penanda rumput daun. Dia yang bisa memantulkan cahaya. Jadi kalau misalnya kita tabrak lah itu, kita ngurusnya dipukuli masyarakat itu mana Pak? Oh, nggak lari. Kalau Melaporkan kepada petugas yang berwenang. Aduh, kalimat undang-undangnya. Di samping itu kan sopir juga tak? Lagi Pak. Karyawan sini ya, dapur. Kalian menyosialisasikan operasi patuh. Iya, sampaikan dengan keluarga kan. Kalau tidak kami sampaikan kami salah juga. Iya, bahwa sekarang ini lagi berlangsung operasi patuh 2025. Kejadian apa pelanggaran di sini menggunakan HP saat berkendara atau mengemudikan. Kalau yang kedua tidak menggunakan helm, rata-rata kan nggak ada helm di motor. Nampak manajer lah nanti ingatkan anggota gitu kan. Minimal dipakai helmnya tuh kan. Kalau saya yang bagusnya mahal-mahal lah, yang penting SNI. Mau aero yang penting SNI. Kedua, batas kecepatan. Apalagi kita badai yang dalam ceritakan tadi, mobil parang ini kan, kurangi situasi jalan. Kalau di perkampungan kan, Yang penting pakai helm Pak, sampaikan tuh.